Oke, semoga kedengeran. Langsung aja ya, kita ke sini. Oke, gue biasa pakai TradingView untuk riset crypto atau coin market cap untuk lihat-lihat chart gitu ya. Nah, di sini gue pengen bahas mengenai Bitcoin halving sih. Jadi Bitcoin halving itu sebenarnya reward yang diberikan kepada miner. Miner itu orang yang punya komputer gitu ya, komputer-komputer yang gede untuk dia mining Bitcoin. Nah, semakin siklusnya itu siklus pertama, siklus kedua, siklus ketiga, siklus keempat itu rewardnya makin kecil. Itulah kenapa harga Bitcoin itu akan selalu naik gitu. Karena secara supply itu akan terus menipis. Sementara Bitcoin nggak bisa dicetak lagi, Bitcoin nggak bisa diciptakan lagi, ditambahkan lagi. Bitcoin hanya 21 juta, dan 21 juta itu terlalu sedikit dibandingkan dengan ratusan juta orang di bumi gitu ya. Jadi tidak semua orang akan punya Bitcoin. Itulah yang membuat mengapa Bitcoin ini harganya akan terus naik. Apapun yang terjadi sama dolar, apapun yang terjadi eh, sama kondisi dunia gitu ya. At the end kalau kita tarik garis panjang, Bitcoin itu akan selalu naik, akan selalu cenderung naik. Kita bisa lihat di sini. Oke. Kita bisa lihat dari tahun misalnya 2018 gitu, 2017 lah ya. Ini Bitcoin naik. Oke, euforia, semua orang senang lihat Bitcoin naik. Habis itu turun. Habis itu orang pada bilang Bitcoin scam segala macam. Habis itu naik lagi. Orang euforia lagi. Turun lagi. Bitcoin scam. Naik lagi gila-gilaan. Di sini kenaikannya tuh 500 500%-an. Turun lagi. Turun-turun terus. Habis itu bilang, oh ini tuh aset nggak bener nih. Aset ini aset yang nggak aman lah. Tapi kalau kita lihat garis panjang gitu ya, kalau misalnya kita lihat dari sini tuh sampai sini, ya, kita bisa lihat sebenarnya Bitcoin itu selalu mengalami kenaikan gitu ya. Yang buat kita ngerasa Bitcoin ini scam atau segala macam karena kita nggak tahu mengenai siklus, kita nggak tahu mengenai halving, kita nggak tahu mengenai narasi-narasi gitu. Nah, ini yang coba gua untuk sampaikan ke teman-teman yang pengen mulai invest di Bitcoin atau di cryptocurrency pada umumnya. Oke. Nah, halving berikutnya itu halving keempat itu ada di tanggal 20 sampai 20 atau 21 April. Dan kita bisa lihat bahwa halving itu diikuti dengan DAM atau market merah. Oke. Nanti 2, 3 atau 4 bulan baru dia mengalami kenaikan. Nah, kita coba lihat di third halving ini ya di bulan Mei 2020. Kita harus riset menggunakan data ya. Oke. Kita bisa lihat di Mei 2020, oke. Nah, di Mei ini itu dia masih sideways ya. Di bulan Juni juga dia merah, hijau, hijau, merah. Nah, kita bisa lihat bahwa dari bulan Mei sampai bulan September itu merah ya. Berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu 5 bulan gitu ya. Kemudian di bulan ke-6 setelah Mei, Oktober itu naik tanpa henti. Candlestick Closing candlestick selalu hijau selama 6 bulan berturut-turut. Bisa bayangin ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan buran. Jadi agak sangat disayangkan gitu ya kalau misalnya teman-teman itu baru ngerasain closing candlestick baru dua langsung
mikirin kapan TP gitu ya. Padahal secara historical kita itu sama sekali belum ada apa-apanya. Kalau misalnya kalian lihat Bitcoin kemarin sempat tembus di 73.000, itu percayalah kita sangat belum ada apa-apanya. Karena Bitcoin halving pun belum terjadi. Dan kalau misalnya kita lihat di sini ya, ini di 2000, oke, di 2023. Kita tarik dulu garisnya. Ini di 2023 September ya. Closing candle hijau secara terus-menerus sampai 7, ya ini 6 ya. 7, 7. 7 close candle monthly sampai bulan Maret. Bayangin, halving aja belum terjadi. Ini tuh perlakuannya beda ya. Kalau misalnya ada bulan seperti ini setelah halving itu normal, tapi kenapa sekarang belum terjadi halving aja, ini sudah buran gila-gilaan. Tandanya apa? Tandanya ini bukan cycle yang biasa. Ini cycle yang teman-teman itu bisa gain profit sebesar-besarnya. Karena percayalah, bahkan 80.000 dolar per Bitcoin itu sangat sangat murah, masih sangat murah. Oke. Perkiraan gua di akhir tahun ini Bitcoin tembus ke 95.000 dan di 2025 itu tembus sampai 120 dan sampai 150.000 dolar per Bitcoin. Jadi kalau misalnya masih ada yang tanya, apakah Bitcoin dan cryptocurrency pada umumnya sudah tamat? Menurut gua secara historical belum. Kenapa market merah sekarang? Karena memang sudah seperti itu secara historik, gitu ya. Dan histori itu selalu berulang. Karena kalau kita lihat chart di sini itu selalu berulang, gitu ya. Naik turun, naik turun. Dan gue bisa bilang kalau di cycle kali ini itu super cycle ya, di mana kalian bisa gain more profit, bisa financial freedom mungkin, atau bahkan mengubah hidup teman-teman sekali seumur hidup. Karena super cycle itu hanya muncul satu dekade sekali, jadi 10 tahun sekali, gitu ya. Oke, lanjut. Gue akan bahas beberapa poin gitu ya. Dari koin pertama itu ada PP, ada Manta, kemudian di sini ada Bitcoin itu sendiri. Ini gua urutin Bitcoin dulu, baru PP, baru Manta, kemudian GMX dan GMT gitu ya. Oke, yang penting tahu dulu nih konsep halving gimana. Oke, jadi intinya 6 bulan atau 1 tahun setelah halving itu hijau. Tapi nggak sampai setahun sih, biasanya 6 bulan setelah halving itu sudah hijau. Oke, dan 1 tahun setelah pemilu US itu hijau. Jadi kalau mau cut loss sekarang sangat disayangkan sih, karena kita bakal kehilangan kesempatan. Kenapa kita ragu? Karena mungkin buat teman-teman di sini belum tahu konsep halving, belum tahu konsep siklus 4 tahunan Bitcoin, dan belum tahu gimana kripto ini bekerja gitu ya. Jujur, untuk teman-teman jangan kebanyakan atau jangan keseringan lihat PNL, profit and loss, karena itu hanya mempengaruhi psikologis aja sih di fase bear market. Jadi yang berkurang itu bukan koin kalian kok, yang berkurang itu hanya eh, ya PNL gitu. PNL sangat nggak dianjurkan untuk dilihat terus-menerus gitu ya. Jadi ya selama kita dikasih harga diskon, kenapa nggak? Kenapa nggak kita beli? Oke, oke. Bitcoin kita bisa lihat pola chartnya seperti ini ya. Oke, kita lihat chartnya seperti ini. Kita lihat chart PP. Oke, kita lihat ada kemiripan ya. Oke, kemudian kita lihat di Manta ada kemiripan juga. Kita lihat di GMX ada kemiripan. Kita lihat di GMT juga ada kemiripan. Jadi maksudnya gimana?
Maksudnya semua market yang pola chartnya sesuai atau mirip dengan pola chart Bitcoin, percayalah ketika Bitcoin bulan, altcoin-altcoin ini juga akan naik. Oke, pasti akan naik. Dan sebenarnya, kalaupun ada koin yang berbeda dengan pola Bitcoin chart seperti ini, itu berarti dia mengalami CHOCH gitu ya, atau change of character. Nah, itu bisa kita lihat sendiri di eh, definisinya. Oke, kita bisa lihat. Jadi, eh, change of character ini itu perubahan karakter gitu ya. Perubahan karakter. Yang tadinya karakternya itu mengikuti Bitcoin, dia change of character, dia nggak jadi mengikuti Bitcoin. Nah, itu koin-koin yang perlu teman-teman hindari. Oke, karena ketika Bitcoin merah, malah ada koin yang hijau. Atau ketika Bitcoin hijau, ada koin yang malah merah, itu koin yang harus dihindari. Karena kita patokannya Bitcoin. Jadi, koin-koin yang gua share itu juga adalah koin-koin yang sesuai dengan kiblatnya Bitcoin. Jadi, cukup sabar aja kalau misalnya punya dana lebih, punya dana diskon, teman-teman bisa beli lagi. Karena gua kasih ini bukan untuk membuat teman-teman rugi gitu ya. Gua sesimpel gini. Gue pengen gue misalnya nonton satu film atau main satu game gitu ya, atau gue ke restoran. Ketika gue menikmati makanan, ketika gue suka banget sama film, ketika gue suka banget sama game tertentu gitu ya, gue pasti akan merekomendasikan teman-teman gue supaya bukan cuman gue yang nikmatin. Dan kalau misalnya teman-teman kira kalau misalnya teman-teman beli koin yang gue share itu ngebuat gue jadi untung, itu sebenarnya enggak ya, karena untuk menggerakkan 1% profit atau naik atau turunnya 1% itu butuh lebih dari 1 miliar uang teman-teman di market. Jadi ya gue tau lah, power buying di Asia, di Indonesia nggak banyak yang sebanyak itu. Jadi percayalah, gue hanya merekomendasikan supaya kita semua sama-sama nikmatin. Oke, itu aja kalau dari gue. Jadi itulah alasan-alasan kenapa gue masih punya conviction conviction yang tinggi tentang Bitcoin, dan gue nggak ragu ketika gue punya dana lebih, gue invest more di dunia ini. Oke, semoga ngebantu.